Hola amigo, selamat siang, menjelang sore. Baru mulai udah belibet aja. Ini gue mau bahas dua topik. Yang pertama, tatar. Mau bahas dua topik. Yang pertama, gue mau ngebahas soal vlog gym. Kenapa belum mulai-mulai, dan yang kedua adalah ngebahas motor Vario gue ini. Yang dimana Vario gue ini, yang dimana awal cuma buat harian nih. Sekarang pengen gue bikin kayak harian plus touring. Gue juga mau sekalian kenalin juga sih motor gue selain CBR aka Bobby, sekarang nih Vario aka Iyo. Nah si Iyo ini kebetulan tuh emang motor hari-hari gue, kebetulan motor hari-hari gue. Dan untuk 2 tahun ini gue kebetulan juga cukup sering ke Bogor ya, kadang gue 2 minggu di Bogor, 2 minggu di Jakarta. Dan gue ngelakuin kayak gitu tuh 2 tahun. Nah kebetulan tuh motor gue ini perlu gue rancang untuk kayak jarak jauh. Dari suspensionnya kayak gimana, kaki-kaki, box yang kayak Givi, shot dan sebagainya. Nah gue terinspirasi motor Matic untuk touring salah satunya dari Masrang. Mungkin kalian tahu Masrang itu seorang motovlogger traveler. Itu yang dimana salah satu inspirasi gue ya, dia itu. Dan itu kayak oke juga sih, bawa Matic untuk keliling Indo tuh kayak wow, bisa juga ya. Walaupun emang gue telat atau apa, gue dulu tuh ya, kalau kalian boleh tahu, gue gak begitu suka touring, jujur gak begitu suka. Bahkan akhirnya kayak oke sih touring kayak gitu keliling Indo, atau emang ya mini touring lah. Mungkin jadi konten gue selanjutnya, tapi kontennya itu pakai motor ini Vario kebetulan ya kan. Nah itu tuh gue niatnya ini motor Matic itu untuk harian, bukan untuk touring. Niat awal ketika gue ada kerjaan utama gue, motor ini buat harian. Motor sport itu bisa buat nyentuh, buat sanori. Itu motor CBR gue. Nah untuk kayak model touring ya, yang biasa-biasa aja, enggak begitu hedon banget kayak mungkin GS, Multistrada atau sejenisnya. Nah gue yang minimalis aja lah. Mungkin kalian tahu CB 150X, yang dimana tuh bro, itu irit banget bro. Itu motor kalau kalian boleh tahu mah dari pengalaman temen gue yang dimana pernah pakai motor itu. Nah setelah itu ada beberapa halangan lah, kayaknya nggak bisa deh gue nambah kendaraan satu lagi, karena emang ya itu gue mau gimana gue bisa touring. Nah baik lagi dari Masrang aja bisa pakai Matic, gimana gue gitu, pasti kan bisa ya. Nah itu tuh di situ gue kayak oke, gue bisa deh, dia aja bisa, gue kok nggak bisa gitu. Mungkin banyak orang yang dimana kayak banyak banget memakai kendaraan pribadi seadanya, itu dimodifikasi untuk lebih proper gitu loh.
entah itu Vario, Beat, Scoopy, motor bebek, dan itu bisa di dimodifikasi secara aman dan proper untuk keperluan mereka gitu loh. Kapasitasnya kayak gimana, setelah itu kekuatan motor itu kayak gimana, CVT-nya untuk matic kayak gimana nantinya, gear setnya kayak gimana. Dan mungkin emang banyak banget orang-orang setelannya berbeda-beda, entah itu dari gua ke depannya kayak gimana. Nah itu mungkin nanti gua akan mini touring lah, entah dari mana kemananya. Lihat sih, mungkin kita mini touring tipis-tipis dulu, entah itu ke Bogor, entah itu ke Bandung, ke daerah deket-deket aja dulu. Ngapain jauh-jauh kan? Udah salah jalur gue kayaknya ini. Macet cok. Ini gue kebetulan habis dari tempat temen gue, jadi ya sekalian aja deh gue bikin vlog juga tentang motor ini. Nah, BTW gue sorry banget ya, gue pakai helm ini bukan helm full face kayak TTT Cars gue ya. Kebetulan gue pakai helm Zeus yang ini, yang trail, model trail, gue lupa tipenya apa. Tapi ini helm Zeus ini adalah helm pertama gue untuk full face dulu, itu tahun 2016-17 ya, pertama kali gue motoran lah. Nah, mungkin gue juga sepertinya gue akan ngebahas soal vlog gym. BTW sorry ya kalau emang suaranya masih kurang dan anginnya masuk-masuk gitu. Soalnya gue pakai helm Zeus yang model untuk motor trail. Baik lagi tadi gue sempat bahas. Dan juga gue nggak pakai Google itu kacamata untuk helm ini. Nah, baik lagi ke topik. Gue tuh mungkin baru keluar zona untuk touringnya baru sekarang ya, moodnya baru sekarang, dan dibilang telat juga enggak. Mungkin udah fasenya untuk gue kayak yaudah ya jalan jauh yuk gitu loh. Jadi dalam hati gue sih, dan juga kayak udah pendewasaan diri gue udah kayak untuk kayak jalan-jalan pakai motor is oke sih gitu loh. Dan juga gue pengen tahu rasa touring tuh seperti apa gitu loh. Walaupun emang gue kesering PP Jakarta Bogor gitu-gitu ya, buat gue itu mungkin hal kecil ya untuk beberapa orang ya, tapi kayak untuk gue pertama kali untuk ya jalan jauh pakai motor ya, untuk 2-3 tahun lalu lah hitungannya, baru muda lah. Dan juga gue gimana ya, gue newbie untuk hal kayak gini gitu loh, newbie parah. Dan juga untuk video mungkin ya, kalau kalian boleh tahu, motor touring impian gue tuh yang tadi gue bilang itu emang bener pengen gue beli gitu loh. Pengen jalan-jalan tuh pakai motor itu, CB 150X. Kenapa nggak dibeli? Karena emang kayak nggak dulu deh gitu loh. Di situ juga dalam hati gue ya, kenapa nggak dimanfaatin ini aja Vario si ini. Di situ juga bentar ya,
macet nih dari sini nih. HI mau ke Blok M. Mungkin gue di daerah mungkin Blok M atau Mataram ya. Gue mungkin closing sana. Sekalian gue kasih unjuk motor gue kayak gimana. Nah, motor ini tuh bener-bener motor gue harian untuk kerja, untuk beli sayur atau apapun itu gitu loh. Ya mungkin kalian yang hidupnya tinggal di daerah Jakarta ya, kalian tahu lah lika-liku di daerah tinggal di hidup daerah seperti ini tuh macetnya seperti apa, kalian tahu lah. Ini mungkin seperti video yang gua tayangkan nanti, video yang gua buat ini. Nah, macetnya itu kayak kapan tahu gitu loh. Lu bayangin aja gambarannya ya, lo pakai motor kopling capek anjir, pegangin kopling lah apalah. Nah di situ makanya gua kayaknya cukup lumayan perfeksionis lah, dari kerjaan sampai kayak sekedar motor doang gitu loh. Padahal motor kayak gini aja bisa untuk jalan jauh gitu loh. Kenapa harus beli lagi? Kenapa nggak memanfaatkan hal yang ada gitu loh? Di situ ego gue lumayan turun gitu loh. Daripada kebanyakan, lebih baik gue modifikasi tipis-tipis aja sesuai fungsi gitu loh. Gue juga berpikir untuk kayak nggak terlalu head on untuk memodifikasi motor ini kan. Aduh, nggak head on banget lah. Dan juga gue ini kan motor buat harian juga ya, takutnya kalau mencolok banget mencuri perhatian orang lain untuk gampang diambil motor gue gitu loh. Sebenarnya tuh niatan modifikasi gue tuh kayak dari velg dan beberapa selang rem, master rem. Ya mungkin kalian tahu lah modifikasi Vario 125 KZR ini kayak gimana untuk estetika ya dan fungsional, bukan ke mesin. Mungkin mesin ya oke, kayak CVT kayak gimana, tapi kan gue arahnya nggak ke sana, nggak main CVT atau apa. CVT dan jeroannya itu gue standaran aja mainnya, nggak gue oprek gitu. Mungkin kalau gue bisa gue oprek enggak gitu, nggak begitu otak-atik, karena gue takutnya ketika gue jalan jauh, barang yang gue pengen, yang sesuai apa yang gue inginkan dan spek apa yang gue mau, itu tuh gak ada barangnya, dan bahkan kayaknya akan mempersulit gue perjalanan atau campaign gue nanti ke depannya tuh seperti apa. Dan juga kayaknya gue juga kalau main mesin kayaknya gue lebih baik ke buat balap sekalian gitu loh. Jadi nggak nanggung buat balap-balap, buat touring. Tapi ya kalau emang ada rezeki gue main buat balap. Mungkin kalau ada, kalau nggak ada ya sudah. Standar ting-ting aja kita. Toh juga gue bawa motornya juga nyantai kok, nggak ngebut banget.
mungkin obrolan ini kayak maju mundur ya. Soalnya gue pengen ngebahas nge-gym gue juga ya. Nah, gue nggak tahu ya tempat yang cukup mewah itu tuh seperti apa gym-gymnya. Gym yang gua pernah gue datengin itu tuh ada namanya gym apa ya namanya kan, Emporium. Nah ya, Emporium. Mungkin kalian tahu Emporium yang daerah Binus akan ada 3 cabang. Nah, gue tuh ikut yang di daerah Belong, Rawa Belong itu tuh tempatnya emang, walaupun emang gue tahu sih emang lumayan mahal, tapi mahal itu sesuai tempat dan alat-alatnya. 400.000 dan gue dalam hati gue kayak anjir, dan worth it gitu loh. Dengan harga segitu gue nge-gym 5-6 kali dalam seminggu ya. Di situ kayak oke, gue semangat juga. Dan juga kayak lu bakal diajarin gitu loh sama senior di sana. Lu nggak bakal diceng-cengin, mungkin didiemin mah iya, tapi mungkin akan dibantu juga. Lu nggak usah malu-malu untuk nanya gitu loh. Gue sering nanya juga di sana. Gak apa-apa, mungkin lu juga dapat circle yang baik, circle yang mendukung atau sebagainya gitu loh. Tergantung lu maunya apa dan goals lu tuh apa. Kalau goals gue untuk ke gym 1, memaintain badan gue yang sekarang gue bentuk. Mungkin kalau bulking atau naikin massa otot sepertinya tidak. Gue belum ada niatan juga. Soalnya kenapa? Mahal bro, butuh modal banyak bro. Sumpah gue pernah ngitung kebutuhan makan gue aja, perkiraan ya paling murah aja untuk nge-maintain doang 1,5 juta. Belum untuk ke bulking, bis itu gue cutting lagi dan segalanya. Gue perlu itu. Makanya gue agak, mungkin di situ salah satu faktor, tapi kayak gue nggak begitu untuk yuk bulking yuk, enggak. Soalnya gue untuk ideal gue dulu nih, belum ada goals gue untuk mencapai bener-bener berotot kayak David Lloyd, Samsulek, Sibom, atau mungkin emang kayak kalau di Indo tuh seperti kayak Geriano, Chris Putra, dan beberapa influence lah yang emang memotivasi kita gitu loh. Dan itu kayak emang sesuai goals mereka juga gitu. Kalau gue goalsnya mungkin emang udah sesuai apa yang gue pengen, di angka 78-79, yang dimana tuh tinggi badan gue itu tuh 180. Nah 180 cowok idealnya itu sepengalaman gue dan sepengetahuan gue itu tuh di angka 79 dan 80. Bahkan ada yang 78, 79, 80. Di situ kayak oke, gue belajar gitu loh. Untuk maintainnya kayak gimana, untuk naikin berat badan kayak gimana. Toh gue juga pada saat nurunin berat badan, gue butuh waktu 1,5 tahun gitu loh untuk nurunin berat badan itu dari 115 menjadi 75. Gue naikin lagi ke 75 ke 80 ke 78. Nah itu wow, 1,5 tahun bro. Capek tapi ya gue udah konsisten dan tanggung jawab gue harus kayak gitu. Why not gitu loh. Mungkin bentar lagi akan nyampe. Nanti mungkin akan closing di Taman Mataram aja kan. Ya, Taman Mataram gue akan closing sana. Gue bentar lagi mau ke Taman Mataram yang dimana nanti gue tunjukin motor gue kayak gimana, sekaligus closing gue di sana. Oke, stay tune.
Sini aja. Nah ini kondisi vario gua ya, tuh emang mesti banyak yang dibenerin. Ini contoh cover knalpot, itu selang rem ada di sini nih. Tuh mungkin emang kayaknya udah 11 tahun atau 10 tahun gak ganti, jadi kayaknya mesti gue ganti nih salah satunya ya. Itu dulu, nanti di belakang ada tambahan kayak box untuk penyimpanan barang dan sebagainya. Ya mungkin ya wajar ya busuk kayak gini dan lain-lain ya. Kayaknya lu lihat nih, tuh handle remnya ya kan, tuh lu bisa lihat sendiri cacatnya. Nah terus spakbor depan, kalau kalian bisa lihat CVT-nya bener-bener motor harian gitu loh. Jadi pengen gue rapiin aja yang bisa gue rapiin, jadi itu aja yang gak bisa gue jelasin. Dan kalau ada salah kata atau kurang gue minta maaf. Mungkin gue closing di sini. Jangan lupa subscribe, follow my Instagram and my TikTok. Bye, thank you semua, terima kasih.